Oke, jadi hari ini kita akan membahas Microsoft Office Excel. Jadi pertama kita buka dulu Excelnya. Nah, kemudian kita pilih blank workbook ya. Nah, di dalam blank workbook ini, di sini ada menu file. File ini untuk ada new untuk pekerjaan baru di blank workbook. Terus kemudian untuk open ini membuka file yang sudah ada, kemudian save as atau save ya, ini disimpan entah di OneDrive atau di Brush. Saran saya simpan di Brush. Di OneDrive ini banyak yang bisa pakai, tergantung pada penggunaan OneDrive di komputer masing-masing. Nah, berikutnya ada menu home. Nah, ini menu home ini fungsinya ada di sini bagian untuk pengaturan font, ada jenis font, ada ukuran font, dan juga untuk ketebalan dan lain-lain. Nah, ini bottom border ya, ini fungsinya untuk border, mengatur pembuatan tabel atau penebalan di setiap tabelnya. Kemudian ini ada pewarnaan untuk setiap bloknya, misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini untuk pewarnaan tulisannya. Terus kemudian ini untuk alignment. Alignment ini fungsinya untuk mengatur dari contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau melebarkan baris, ini baris, ini kolom ya. Jadi kita kalau mau melebarkan baris, kita tinggal blok aja, kliknya di sini, klik kiri, terus kemudian kita arahkan ke bawah dikit untuk perbatasannya, terus kemudian arah panahnya berubah, kemudian kita tarik. Nah, kemudian ini untuk kolomnya juga sama, untuk melebarkan seperti ini. Nah, ketika kita tulis seperti ini, nah ini fungsinya align, ini seperti ini ya, alignment. Jadi align left di sini untuk tengah, kanan, tengah, dan atas. Kalau mau tengah-tengah seperti ini. Nah, ini untuk mengatur alignmentnya. Kalau misalnya untuk orientasinya kita mau ganti seperti ini, di rotate ya, sehingga muncul tulisannya di ke atas seperti itu. Nah, fungsinya merge and center ini apa ya? Fungsinya merge and center ini untuk menggabungkan baris atau menggabungkan kolom. Nah, misalnya barisnya seperti ini, kita mau gabungkan, ini ada dua baris, kita klik merge and center, nah dia akan digabungkan. Sedangkan untuk kolom ya, kita bisa gabungkan seperti ini, merge and center. Nah, ini penggabungan satu kolom, jadi 3 kolom menjadi satu kolom, 2 baris menjadi satu baris. Kemudian untuk wrap text, nah misalnya kalau kita punya tulisan yang agak panjang, nah seperti ini, nah kita mau merapikannya untuk terlihat semuanya, kita bisa klik wrap text seperti ini. Nah, ini fungsinya wrap text. Nah, untuk number ini fungsinya untuk mengatur kayak seperti keuangan atau angka ya. Kalau ketika kita mengatur angka, itu kita bisa klik misalnya 5000. Nah, untuk kita mau ngatur rupiahnya di depan, itu kita bisa klik di sini, masuk di accounting, kita klik. Nah, kalau misalnya accountingnya nomornya masih ada bentuknya pagar-pagar seperti ini karena terlalu kecil untuk kolomnya. Jadi kita harus lebarin lagi kolomnya supaya terlihat. Nah, kalau misalnya ada 0, di belakangnya kebanyakan seperti ini ya, ada 0,00-nya. Juga bisa kita hilangkan 0, di belakang dengan menggunakan decrease decimal seperti ini. Nah, kalau misalnya ini bentuknya masih bukan rupiah tapi dolar atau euro, ini kita bisa ganti di sini, more accounting format. Terus kemudian kita simbolnya kita cari yang Rp Indonesian. Ya, oke. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk number ya. Kemudian insert. Ini ada untuk insert picture, shapes, dan diagram atau charts. Terus kemudian untuk mengatur orientasi bentuk gambar kertasnya, bisa portrait atau landscape. Perbedaannya kita bisa lihat dari scale ya. Scale ini untuk mengatur ukuran suatu kertas. Jadi misalnya, nah di sini ada scale-nya 95% atau 100%. Ini ukurannya untuk kertasnya ditentukan dari garis titik-titik ini. Nah, ini satu lembar. Jadi misalnya kalau kita ada angka yang kebanyakan seperti ini atau ketik kelewat, nah
ketika kita ngeprint Ctrl P ya, dia akan masuk ke terputus di titik-titik tadi, kemudian dia masuk di halaman berikutnya ya. Ini masuk di halaman berikutnya. Jadi untuk memperbesar tampilannya, kita bisa mengatur scale-nya menjadi 90% atau 85%. Nah, ketika seperti ini kita Ctrl P. Nah, ini masuk ke dalam satu halaman. Oke, itu untuk mengatur scale dalam ukuran satu lembar halaman portrait. Nah, kalau landscape bentuknya seperti ini, nanti tampilannya juga berbeda, lebih melebar ke samping ya. Nah, kemudian ini sudah. Untuk mau menambahkan baris, itu kita bisa klik di sini, terus kemudian kita insert. Nah, untuk menambahkan kolom juga seperti itu, insert. Klik kanan, insert di blok dulu kolomnya, kemudian insert. Kalau mau hapus, kita klik kanan lagi, kita delete ya. Seperti itu, untuk sama seperti baris juga. Oke. Nah, selanjutnya kita mau coba buat baru. Oke, kita buat halaman baru pekerjaan dalam satu Excel, ditambahkan pekerjaan lagi di sheet 2 bar baru ya. Kemudian kita coba buat nomor ya, atau daftar nilai ya. Nah, kemudian kita kasih nomor, nama siswa, kemudian ini penilaian tugas, yang selanjutnya penilaian praktik. Di sini sengaja saya agak bolongin 1 dan 2, dan di sini juga ada bolong juga. Ini nanti fungsinya untuk di merge ya. Ini di merge, ini juga di merge. Kemudian ini juga di merge ke bawah ya. Ini juga di merge. Ini kita rapikan, tinggal kasih ke samping aja, terus taruh ke atas. Nah, ini masuk T1, T2, P1, P2. Nah, tinggal kita tarik seperti ini, terus kemudian kita buat tabelnya. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk sebuah judul-judul seperti ini kita harus Ctrl B atau di bold. Ini bold, taruh di tengah. Oke, kemudian untuk penomoran ya, penomoran. Nah, nomor ini kalau kita mau buat ketik satu-satu memang bisa, cuma agak panjang ya. Nah, seperti ini. Ini memang agak ribet. Nah, untuk memperpanjang atau mempercepat ya, dalam jumlah banyak gitu ya, itu kita bisa menggunakan fungsi dari kursornya ini ya. Kita perhatikan kursornya. Kalau misalnya kursornya plusnya masih putih, ini untuk fungsinya ngeblok ya, ngeblok. Kita tahan, kita tarik. Nah, tapi kalau ketika fungsinya diarahkan ke pojok kanan bawah, ini plusnya berubah menjadi hitam. Ini fungsinya untuk menarik rumus yang disediakan. Nah, kalau misalnya kita tarik angka 1 aja kita ke bawah, ini fungsinya mengcopy. Nah, ketika kita mau buat nomornya berurutan, berarti kita harus taruh angka 2 di bawah, sehingga dia akan logikanya otomatis terhitung bertambah kelipatan 1. Jadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ganti kelipatannya 2, 1 tambah 2 jadi 3, 3 tambah 2 berarti 5. Selanjutnya dia akan otomatis berubah seperti itu. Nah, jadi kalau mau dibuat berurutan harus kelipatan 1, terus kemudian diarahkan ke bawah. Kemudian kita memberi nama. Nah, kemudian kita beri nilai. Nilainya random aja ya.
Let's proceed with the first song. Nah, ini untuk nilainya. Kemudian kalau untuk pewarnaan seperti ini, kita warnain biar rapi aja sih. Jadi misalnya di sini kita kasih warna biru muda, ini hijau muda, biar terlihat terpisah. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk nilai-nilainya. Kita bisa buat lebih rapi lagi di sini. Oke. Nah, kemudian kita sudah buat satu tabel. Nah, sekarang kita mau tambahkan untuk menaruh rumus di sampingnya. Nah, untuk menaruh rumus kita harus masukin, dibuatkan dulu untuk tabelnya ya. Kita buat di sini dulu. Pertama itu total nilai, terus kemudian total dikurang 10, total dikali 2, total dibagi 2. Nah, terus kemudian kita merge, kita wrap text biar rapi, merge juga wrap text. Nah, ini 10-nya kalau kelihatan ya, berarti kita besarin kolomnya lagi. Oke, seperti ini. Terus kemudian ini di merge dan center, taruh tengah wrap text, kemudian ini juga. Terus kemudian kita buat tabelnya, kita blok dulu, pilih bordernya. Nah, tolong kasih abu-abu aja. Oke, nah selanjutnya kita masukin rumusnya ya. Untuk total nilai, pastikan untuk dipakai rumus selalu menggunakan sama dengan. Kemudian kita bisa klik ya, klik kiri di setiap kolomnya. Nah, ini untuk satu baris kita hitung. Untuk mencari jumlah total nilai semuanya, kita klik dulu di sini. Kemudian tambah lagi, enter ya. Nah, untuk mempersingkat pekerjaan di bawahnya, kita tinggal tarik aja rumusnya dari pojok kanan bawah ini, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini untuk rumusnya tidak kita ketik satu-satu, tinggal otomatis. Nah, itu cara yang pertama untuk penjumlahan. Ada cara kedua yang lebih cepat lagi. Kita bisa menggunakan sama dengan, sum, buka kurung, di blok barisnya, tutup kurung, enter, tarik lagi ke bawah. Nah, itu untuk penjumlahan. Kalau rumus pengurangan seperti apa? Tinggal kita sama dengan, klik total nilainya, ini total dikurangi 10, berarti total nilai kita klik, terus kemudian kurang 10, enter, tinggal kita tarik turun ya, seperti itu. Kemudian untuk perkalian sama dengan, klik lagi total nilai kali rumusnya menggunakan bintang ya, kali 2, enter, klik, kita tarik. Nah, selanjutnya sama dengan total dibagi itu menggunakan rumus garis miring di sampingnya shift 2, enter, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah sampai di sini, kalian boleh coba menggunakan atau membuat Excelnya seperti ini ya, dimana kalian nanti coba belajar membuat nota. Di situ ada nota, tanggalnya, kemudian ada nama tokonya bebas saja, nama barang terserah, kuantitinya terserah. Ini latihan mandiri ya, kalian boleh coba di rumah. Terus kemudian ada satuannya, terus kemudian harga satuannya berapa. Ini dikasih bebas saja. Yang paling penting adalah dimana di harga total kita bisa mencari nilai harga total ini dapat dari harga satuan dikalikan kuantitinya. Dapatnya berapa, terus kemudian total harganya didapatkan dijumlahkan dari harga total semua ini. Oke, sekian dari saya, boleh dicoba di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.